Kalau begitu yuk kita duduk yang rapi, kita mau saat teduh, kita mau nyanyikan lagu. Mari masuk musik. Sambil sikap berdoa ya jadi. Mari masuk. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah saat teduh. Sekarang kita memuji nama Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Oke, kalau begitu, kalau mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Musik. Kalau begitu, energinya disimpan dulu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silakan untuk duduk kembali. Kita siapin hati kita siapin Alkitab kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Musik. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membantu kami agar kami boleh dapat mengerti firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kiranya juga apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu hanyalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru ya. Udah dapet semuanya? Oke, kalau gitu kita baca bareng-bareng ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. 1, 2, 3. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak ada nih video ilustrasi yang sesuai dengan nats firman Tuhan kita hari ini. Kita tonton dulu ya video ilustrasinya. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Oke, kita udah selesai nonton videonya. Nah, sekarang adik-adik jadi lebih gampang kan untuk membayangkan gimana sih cerita dari firman Tuhan kita hari ini. Nah, di firman Tuhan kita hari ini ada dua tokoh utama, yaitu Filipus dan juga Simon sang penyihir. Nah, adik-adik, kakak mau nanya, siapa sih Filipus itu? Ada yang tahu nggak? Bukan.
Nah, Filipus yang dimaksud di Kisah Para Rasul atau di firman Tuhan kita hari ini itu bukanlah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Tapi kalau kita baca di Kisah Para Rasul sebelumnya, di Kisah Para Rasul 6 itu di situ dibilang kalau ada 7 orang pelayan yang ditunjuk untuk memberitakan Injil kepada orang-orang miskin. Nah, salah satunya itu adalah Filipus yang di firman Tuhan kita hari ini. Nah, jadi Filipus itu adalah salah satu dari 7 orang pelayan yang dipilih untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang kurang mampu, kepada orang-orang miskin pada masa itu. Nah, Filipus di sini memilih untuk memberitakan Injil ke kota Samaria. Nah, adik-adik tahu nggak kota Samaria itu kota yang kayak gimana sih pada saat itu? Kota Samaria itu dulu tuh kota yang terasingkan, kota yang dikucilkan. Kalau kota Samaria itu manusia, nah dia itu nggak punya teman adik-adik karena orang-orang di sekitarnya nggak mau berteman sama dia. Nah, kota Samaria pada saat itu juga seperti itu. Kota itu adalah kota yang diasingkan. Kenapa diasingkan? Karena suku-suku di sekitarnya atau orang-orang yang tinggal di kota-kota lain itu nganggep mereka itu bukan bagian dari bangsa Israel. Jadinya kayak mikir, mereka kan bukan bagian dari kita, bukan bagian dari bangsa Israel. Ngapain aku berinteraksi dengan orang-orang yang ada di kota itu? Nah, seperti itu. Nah, tapi Filipus itu memilih kota Samaria ini untuk tempatnya memberitakan Injil Tuhan. Nah, adik-adik, berarti dari perilaku atau dari perbuatan Filipus ini apa yang bisa kita contoh? Kita harus bisa memberitakan firman Tuhan itu di mana aja tanpa memandang siapa orangnya, tanpa pilih-pilih. Nah, kan kita kan adik-adik masih kecil nih, jadi memberitakan Injilnya nggak mungkin kan dengan ngomong-ngomong ayat Alkitab. Nah, caranya itu adalah adik-adik supaya adik-adik tetap bisa memberitakan atau menyampaikan firman Tuhan untuk orang-orang di sekitarnya adalah dengan memberikan pengaruh yang baik, dengan memberikan dampak yang baik untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi adik-adik itu dengan adik-adik menjadi contoh yang baik di lingkungannya. Nah, dengan seperti itu adik-adik sudah menyebarkan firman Tuhan. Adik-adik pasti tahu kan, dampak yang baik itu bisa terlihat dengan apa? Dengan perkataan dan perbuatan yang baik. Berarti adik-adik harus apa? Harus jujur, harus dengan suka menolong teman. Terus apa lagi? Tidak mendendam, menyayangi semuanya, mengasihi teman-teman dan juga makhluk hidup di sekitarnya, tanaman, hewan, seperti itu. Terus dengan adik-adik taat sama papa mama. Nah, kalau adik-adik melakukan hal ini, adik-adik itu kan berarti menjadi contoh kan, berarti orang-orang di sekitarnya ngeliat, wah dia baik ya, wah dia memang anak Tuhan, memberikan pengaruh yang baik untuk orang-orang di sekitarnya. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya tokoh kedua siapa? Adalah Simon sang penyihir. Nah, Simon itu kan penyihir di kota Samaria. Nah, adik-adik, seperti yang udah kita baca, orang-orang di Samaria itu sebelum Filipus datang sangat percaya pada Simon ini karena mereka ngira Simon ini tuh luar biasa, memiliki memiliki kekuatan, memiliki kuasa yang tidak biasa, yang nggak dimiliki oleh manusia biasa. Jadi mereka pada percaya dan ngikutin si Simon ini. Tapi setelah Filipus datang, orang-orang di kota Samaria itu menjadi percayanya sama Tuhan, nggak lagi percaya sama sihirnya si Simon ini. Nah, adik-adik, tapi lebih kerennya lagi, setelah Simon ini mendengar Filipus memberitakan Injil dan juga melakukan mujizat, Simon ini juga malah ikut percaya juga. Dia jadi percaya dan bahkan memberikan dirinya dibaptis. Dan setelah itu pun si Simon ini jadi mengikuti Filipus, ya kan? Mengikutinya untuk mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Filipus dan juga untuk melihat
mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Filipus. Nah, adik-adik, dari tokoh yang kedua tadi, poin pertama tuh adalah sihir. Nah, sihir di masa saat ini tuh mungkin nggak kayak yang dilakukan oleh si Simon itu. Kayak tadi di video, kayak air warna putih terus tiba-tiba jadi warna ungu. Nggak yang kayak gitu adik-adik. Tapi bisa juga diartikan kayak kekuatan atau hal-hal duniawi yang membuat kita lupa dengan tanggung jawab kita, dengan tugas kita, atau yang membuat kita melupakan Tuhan. Kayak misalnya game. Adik-adik kecanduan atau ketagihan main game, suka banget main game ini sampai adik-adik lupa sama tugasnya. Nah, dengan adik-adik seperti itu, adik-adik itu sudah tersihir oleh game itu. Adik-adik jadi lupa dengan tugasnya yang apa? Kan adik-adik anak sekolah nih, berarti tugasnya apa? Belajar. Terus adik-adik kan seorang anak, berarti harusnya mentaati papa dan mama, ya kan? Nah, karena game ini adik-adik jadi lupa dengan tugasnya. Nah, dengan adik-adik kayak gitu pun udah bisa dibilang adik-adik mengikuti sihir. Nah, berarti kita harus bisa menahan diri kita supaya nggak tersihir oleh kekuatan duniawi atau kayak hal-hal kayak game tadi. Adik-adik boleh main game, cuma jangan sampai melupakan tugas atau kewajiban utamanya sebagai seorang pelajar dan juga seorang anak. Nah, terus yang kedua, kita harus bisa mencontoh Simon si penyihir ini loh adik-adik. Karena apa? Karena Simon ini mengalami pertobatan. Ya kan, dari yang sebelumnya dia tidak percaya kepada Tuhan dan melakukan sihir yang mana adalah nggak berkenan di hadapan Tuhan, tapi setelah mendengar Injil, dia menjadi percaya kepada Tuhan dan tidak melakukan sihirnya lagi. Melainkan apa? Simon ini jadi mengikuti Filipus untuk tetap mendengarkan Injil dan juga memperhatikan mujizat-mujizat yang dilakukan. Nah, berarti kita juga sama adik-adik. Karena kita sudah percaya pada Tuhan, kita itu perilakunya nggak boleh nggak boleh yang kayak dulu, misalkan sebelumnya nakal, suka berbohong, atau suka mengejek teman. Nah, karena kita sudah percaya pada Tuhan, kita adalah anak Tuhan, kita nggak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Melainkan kita harus apa? Harus mengalami perubahan, iya. Berarti kita harus menjadi anak yang melakukan perbuatan baik. Berarti jadinya apa? Jadinya jujur, suka menolong teman, tidak lagi berkata-kata yang menyakiti hati temannya atau hati mama papa kita juga. Nah, berarti kita harus bisa seperti itu ya adik-adik. Nah, kesimpulan dari firman Tuhan kita hari ini apa berarti? Yang pertama, kita harus bisa memberikan dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Karena dengan begitu kita sama aja udah membantu untuk menyebarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus bisa menahan diri kita dari tersihir oleh kekuatan dunia kayak game tadi. Dan yang ketiga, kita harus bisa mengalami perubahan sikap, perubahan perilaku setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan. Berarti itu artinya kita nggak lagi melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih, tapi kita melakukan apa yang membuat Tuhan senang. Kayak yang sudah kakak bilang tadi, jujur, mengasihi sesama, terus berkata-kata yang baik, terus taat pada papa mama, dan hal-hal baik lainnya. Oke, firman Tuhan kita udah selesai. Sebelum kita masuk ke aktivitas, kita mau tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang firman Tuhan kami pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang membantu agar kami boleh dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan saja. Ya Tuhan, kiranya juga Tuhan yang menolong kami agar kami bisa memberikan pengaruh yang baik untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, sebelumnya juga kami mohon ampun bila selama mendengarkan firman tadi kami kurang fokus. Kiranya Tuhan yang mau mengampuni kami akan kesalahan kami itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Oke, aktivitas dari kakak. Kakak mau ngasih ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalannya itu dari Matius 28 ayat 19. Nih kakak bacain ya isi ayat hafalannya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kakak mau adik-adik menghafalkan ayat ini. Nanti setelah hafal, boleh minta tolong ke papa mamanya untuk memvideokan, terus dikirim ke grup WhatsApp kelas kita. Kakak tunggu ya videonya sampai jam 5 sore. Tapi kalau adik-adik mau dapat kupon, ngirimnya sebelum jam 3 sore. Oke? Oke deh, kalau gitu firman Tuhan kita udah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita juga sudah saat teduh, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya ke rekening gereja yang ada di layar atau scan barcode yang ada di layar juga ya adik-adik. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus indah indah oh indah. Musik. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami. Sekiranya Tuhan, firman-Mu yang tadi kami dengarkan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, doa kami yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.